Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Monika Tiarawati, SEMM, selaku dosen bisnis internasional. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal jangan sayang-sayangan. Maka izinkan saya memperkenalkan diri, saya Pulan Dewi Wijayanti dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di video kali ini, eh, saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Kita akan membahas dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari perspektif negara Malaysia. Yang pertama, kita bakal mengenal dulu Malaysia itu gimana sih penyelenggaranya. Kondisi ekonomi negaranya sendiri kita tahu kan ya, kalau dia eh, salah satu ekonomi terkemuka di Asia Tenggara, bisa diklasifikasikan pendapatannya tuh menengah ke atas. Fokusnya sendiri ada di sektor jasa, manufaktur, elektronik, dan sumber daya alam seperti minyak sawit. Lalu di mana sih posisi dalam perdagangan global? Nah, Malaysia ini pemain utama dalam perdagangan global sebagai ekonomi berorientasi ekspor yang terdiversifikasi. Dia menempati peringkat ke-23 guys dalam daya saing global. Lalu adapun sendiri, dia itu ada ketergantungan energi. Ketergantungannya itu di sektor minyak dan gas. Ya walaupun mereka udah berupaya buat mendiversifikasi ekonomi, tapi migas itu memainkan peran penting dalam pendapatan fiskal, ekspor, dan ketahanan energi negara. Lalu kita bakal bahas nih dengan Malaysia, dengan Iran, dan Amerika Serikat. Yang pertama ada hubungan diplomatik. Ya, Malaysia ini menerapkan kebijakan luar negeri bebas dan aktif, sambil mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan Iran serta Amerika Serikat. Sekarang kan kalian juga tahu ya, lihat berita juga kan, perang antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, Malaysia ini bertindak sebagai penengah untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Malaysia ini mendukung kedaulatan Iran dan berkoordinasi langsung terhadap keamanan jalur energi di Selat Hormuz, sekaligus mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan konflik secara menyeluruh. Lalu di hubungan perdagangan, ini kita bahas perdagangan Malaysia sama Amerika Serikat dulu ya. Seperti yang kita tahu, konflik Iran dan Amerika Serikat itu kan mempengaruhi negara Malaysia ini kan, karena resiko gangguan rantai bekalan tenaga minyak atau gas di Selat Hormuz. Karena kan sekarang itu Selat Hormuz itu lagi ditutup ya sama Iran. Itu juga menyebabkan fluktuasi mata uang, di mana labut cenderung beralih ke dolar Amerika Serikat. Terus hubungan perdagangan Malaysia dan Iran itu gimana? Nah, Iran ini berusaha memperkuat kerjasama dengan Malaysia. Di sektornya ini beda. Kalau dengan AS itu kan minyak dan gas. Kalau di Iran itu dia di sektor pertanian, pendidikan, dan pariwisata. Serta ingin mengaktifkan kembali penerbangan langsung Kuala Lumpur yang ada di Malaysia ke Tehran yang ada di Iran. Selanjutnya, aliansi geopolitik atau hubungan ya sama. Malaysia ini nggak melihat salah satu pihak, jadi dia tuh ada dua pihak lah, kayak nggak memilih salah satu gitu. Nah, ini tuh menyebabkan Malaysia itu menyeimbangkan hubungan dengan Iran dan Amerika Serikat berdasarkan prinsip netralitas. Jadi yang netral-netral aja ya, kita nggak memihak ke salah satu kubu gitu. Dan kepentingan ekonomi nasional. Terus, apa sih dampak konflik terhadap negara Malaysia? Oke, ini kita bahas dampak ekonomi dulu ya. Lonjakan harga energi dan BBM. Nah, kalau di Malaysia sendiri, kita bisa nalar lah. Karena Selat Hormuz ditutup, otomatis kan kayak cari peralihan. Nah, dari peralihan rute itu, kita bisa lihat tuh, kayak, wah ini nanti
bakal lebih mahal estimasi biaya distribusinya atau pengirimannya. Nah, itu menyebabkan lonjakan harga energi dan BBM. Karena lonjakan harga energi dan BBM tuh, jadilah inflasi dan biaya hidup tuh meningkat. Lonjakan harga, lonjakan harga barang secara terus-menerus itu kan menyebabkan inflasi ya. Terus ada pengecatan belanja negara. Kalau ini otomatis, kalau ini lebih ke kayak pemerintahnya biar harganya stabil itu menerapkan pengetatan belanja negara atau enggak memberikan subsidi kan ya biar harga BBM itu stabil. Terus peningkatan biaya logistik kayak yang tadi aku bilang. Konflik ini memperkuat perlunya Malaysia buat mempertahankan ketahanan pangan dan energi dalam negeri menghadapi potensi krisis panjang di Timur Tengah. Lalu ada nih dampak perdagangan internasional. Walaupun Malaysia itu kan eksportir minyak, dampak dampak positifnya itu kenaikan harga minyak berpotensi diimbangi oleh dampak negatif inflasi. Nah, positifnya harga minyak naik, tapi negatifnya itu inflasi, terus kenaikan biaya subsidi. Pemerintah coba nge-cover biaya kenaikan itu tadi dengan subsidi, tapi dana yang dikeluarkan subsidi itu kan nggak kecil ya guys, gitu. Terus gangguan rantai pasok global. Pemerintah Malaysia memantau situasi ini dengan cermat dan menganggap risikonya masih dalam tingkat sedang dan dikendali. Lalu ada dampak bisnis dan investasi. Nah, para investor ini memandang Malaysia sebagai safe haven. Maksudnya apa? Di tengah gejolak pasar global akibat konflik, Malaysia ini menonjol sebagai destinasi investasi yang lebih aman dibandingkan negara ASEAN lainnya. Lalu ada ketahanan bursa saham. Indeks PTSE Bursa Malaysia terbukti tangguh dan berkinerja lebih baik daripada rekan regionalnya pada Maret 2026. Ini berdasarkan data ya, dengan aliran dana asing yang relatif terjaga. Lalu ada resiko capital outflow. Meskipun bertahan di awal, konflik yang berkepanjangan ini dapat memicu peningkatan aliran modal keluar atau capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Malaysia. Lalu dari dampak strategi bisnis, ini tuh ada di gangguan pelabuhan dan jalur laut. Seperti yang kita ketahui, ketegangan di Selat Hormuz itu mengganggu jalur pelayaran, juga memicu kenaikan biaya asuransi dan logistik. Misalnya jalan yang biasa kalian gunain itu ditutup, terus dialihkan ke jalan lain. Otomatis kan biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak toh. Lalu ada dampak pada ekspor. Industri yang bergantung pada ekspor ke Timur Tengah kayak minyak sawit itu mungkin menghadapi tantangan pengiriman meskipun Malaysia juga berusaha mempertahankan hubungan dagang dengan Iran. Lalu ada tekanan pada sektor penerbangan. Lah, agen perjalanan dan maskapai penerbangan di Malaysia itu terdampak oleh ketidakpastian rute dan potensi kenaikan harga tiket. Nanti itu menurunkan daya beli masyarakat atau penumpangnya bakal menurun karena harga tiketnya naik. Baik, sekian presentasi analisis dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.